Halo, perkenalkan, nama saya Komayar Wijaya, NIM 119112499 dari Fakultas Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ambil, yaitu Manajemen Investasi dan Portofolio. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pelajaran UTS, yaitu tentang pemerintah kantongi 26,1 triliun dan lelang 7 surat utang. Pemerintah kantongi 26,1 triliun dari lelang 7 surat utang. Nah, pemerintah lewat Kementerian Keuangan meraup dana sebesar 26,1 triliun dari hasil lelang 7 surat utang negara. Sebagian dari hasil lelang akan digunakan untuk pembiayaan APBN. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu surat utang negara? Surat utang negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah. Surat utang negara digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kebutuhan anggaran pemerintah seperti untuk menutup defisit, anggaran pendapatan, dan belanja negara. Tema besar APBN tahun anggaran 2020 adalah mendukung Indonesia maju. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar siap berkompetisi dan beradaptasi dengan kemajuan industri dan teknologi. Dari sisi pemerintah, surat utang negara bermanfaat untuk mencari dana untuk membiayai APBN. Sementara itu, dari sisi pembeli atau investor, surat utang negara adalah suatu produk keuangan yang menawarkan keuntungan dengan adanya pembayaran bunga atau kupon dan potensi peningkatan harga. VR adalah obligasi dengan tingkat suku bunga tetap. Obligasi berkupon tetap ini biasa disingkat dengan nama FR dan membayarkan kupon dengan nilai persentase tertentu yang tetap dalam jangka waktu tertentu. Dihitung dari nilai pokok obligasi. Obligasi ini hampir serupa dengan deposito. Yang membedakannya, jangka waktu jauh, temponya lebih panjang. Bisa berkisar antara 1-30 tahun. Semakin panjang waktu jatuh temponya, semakin besar pula kupon obligasinya. Surat berharga negara adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia melalui SBN. Masyarakat juga berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Apakah kalian tahu apa keuntungan berinvestasi? Berikut akan saya jelaskan keuntungan berinvestasi dengan SBN. Pertama, itu pembayaran imbal hasil dan pokok 100% dijamin oleh undang-undang. Kedua, imbal hasil yang diberikan lebih besar pada deposito BUMN. Ketiga, imbal hasil akan dikirimkan langsung ke rekening investor rutin setiap bulannya. Keempat, yaitu ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara. Jadi di dalam berita juga menyebutkan tentang SBN. Retail bersifat tradable. Tradable artinya SBN bisa dijual belikan di pasar sekunder, sehingga jenis investasinya liquid. Liquid bisa diartikan sebagai aset yang bisa diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara drastis. Dan dari
materi UTS dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang sengaja maupun tidak sengaja. Semoga kita bisa bertemu lain waktu lagi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.